203 juta lebih suara yang akan diberikan dari seluruh masyarakat Indonesia. Baik pemirsa dan Sila dan juga Pak Saideman, kita masih memantau ini perjalanan Anies menuju ke posko pemenangan di Jalan Diponegoro 10. Nah, kita juga saksikan bersama Pak Saideman. Kita juga punya petikan wawancara. Ini karena memang pemilu berlangsung di hari kasih sayang ya. Ini bilang pemilu kasih sayang seperti itu. Nah, kita punya petikan wawancara. Ini Siti Atikoh, istri dari Ganjar Pranowo, bersama reporter kita ya, presenter Sila Cinta. Kita saksikan seperti apa petikan wawancara. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan istri dari calon presiden nomor 3 yang selalu setia menemani Ganjar Pranowo kemanapun, mulai dari masa kampanye sampai dengan pencoblosan. Nah, Ibu Atikoh, ini kan juga bertepatan dengan hari kasih sayang. Mungkin tadi ketika sebelum mencoblos ada ungkapan kasih sayang gitu Bu, dari Ibu kepada Bapak? Kalau kasih sayang setiap hari ya, ungkapan kasih sayang juga setiap hari ke suami, ke anak, seperti itu Mbak. Jadi nggak setahun sekali. Harapan Ibu sebagai seorang istri yang sangat berperan penting begitu dalam suaminya, apalagi dalam kontestasi politik ini, mungkin ada pesan yang tadi disampaikan kepada Bapak Ibu jelang hari-hari H dan juga bagaimana mengawal pemilu ini secara transparan dan bersih Ibu. Ya, yang jelas itu sudah dilakukan. Kita tinggal menunggu hasil ya Mbak, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tentu sebagai masyarakat Indonesia menginginkan agar pemilu ini benar-benar bisa jujur ya, jujur, adil, transparan seperti itu, sehingga nanti legitimasi dari pemerintahan juga bisa diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Ibu Atikoh, mungkin ada seruan juga bagi kaum wanita ini Ibu, yang mungkin juga kadang-kadang kalau pagi aduh masak dulu gitu kan, nggak sempat nyoblos, padahal nyoblos cuma beberapa menit. Mungkin ada seruan bagi para pemilih wanita ini Bu? Untuk para perempuan Indonesia yang luar biasa, ini saatnya kita semua berkontribusi dalam pembangunan Indonesia, menentukan pemimpin kita yang amanah. Satu suara itu akan sangat menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Ayo pada ke TPS ya. Terima kasih Ibu Atikoh, sama Ibu. Itulah tadi perbincangan kami dengan istri dari calon presiden nomor 3, Ibu Siti Atikoh. Baik, itu dia Nurul Cinta dengan Ibu Siti Atikoh menggunakan nuansa pink gitu ya. Pink dan putih. Memang memberikan kasih sayang kepada negara kita ya, dengan memberikan suara. Itu wawancara tadi dilakukan adalah sebelum jam sampai siang, sebelum waktunya TPS atau pemungutan suara gitu. Nah, pemirsa, nanti kita masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya dan juga kita masih akan menantikan bocoran dari Pak Saideman. Sebelum jam 3 sore mungkin kita bisa dikasih kisi-kisi gitu pemirsa. Kita juga masih akan mengundang narasumber lain. Jadi tetaplah bersama kami di spesial program Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024. New Honda Style 160. Matic 160cc premium casual pertama di Indonesia. Fashion, Mix Power. bergerak lebih berkelas, Laju dengan bangga. jadi yang paling fashionable. New Honda Stylo 160. Kerja tiap hari bikin otot nyeri. Cakep. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Pak, ayo. Aduh, nyeri, kebas, terus kesemutan. Nyeri disertai 3K. Neoremasil Neuro kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Neuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Kulit si kecil 3 kali lebih cepat kering. Kan ada My Baby Hair and Body Wash dengan avocado dan aloe vera yang 3 kali moisturizing. Membuat friendly. My Baby Hair and Body Wash lembut di mata, tidak licin. Harum ya. Lanjut pakai My Baby Hair Lotion agar rambut tumbuh sehat dan tebal. Dan My Baby Cologne, harumnya segar. Produk My Baby teruji klinis. Hanya My Baby paling tahu kebutuhan si kecil sejak lahir. My
Deterjen adem di tangan, plus pelembut. Bikin baju gampang disetrika. Deterjen sayang tuh ingat. Kamu butuh yang baru. Sunkist Watersea memenuhi kebutuhan vitamin C harian, tinggi vitamin C tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan, menyegarkan. Sunkist Watersea, vitamin C setiap hari. Indomie habis yang hotnya viral. Hot buah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan germesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Pakai jalan belakang sekali. Seriusan nih, gini caranya. Ayo lo, ayo. Pilih mie kolak, lewat jalan belakang, cepat atasi sembelit. Nyaman masuknya, lancar keluarnya. Mikrolak, obatnya orang Indonesia dari Faros. Pilih aman dengan aman. Aman karena Amar punya fitur berantas. Aman karena Amar punya fitur celengan dan deposito berbasis yang aman. Soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih Amar Bank. Dan Lagi sakit gigi, siang malam cenut. Gak ada kan kompres pakai es. Coba ini Cooling 5 Plus. Praktis ya. Cooling 5 Orange redakan rasa sakit pada sakit gigi. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom. Bau mulut bikin jauh dari pasangan. Banyak bosan. Ringan bakteria. Memberimu nafas segar 12 jam. Jadi lebih dekat sama pasangan. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sidarex. Kandungan diphenhydramine 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sidarex bikin tidur. Minum itu penting, cuma kalau nggak pahit, bikin enak. Pas aku ketemu Le Mineral, seger banget dan nggak bikin enak sama sekali. Itu benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasanya lebih segar. Ngerti deh, kenapa Le Mineral sebenarnya beda. Nih, udah tinggal segini aja sekali minum. Soalnya kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya apa? Kayak kamu. Manisnya nggak bikin diabetes. Baru, tepung bumbu racik, crispy hingga 5 jam. Dari siang ke sore, sampai ayam pulang, masih crispy karena diracik dari tepung berkualitas dan rempah pilihan. Baru, tepung bumbu racik. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam spesial program Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024. Nah, ini sudah menunjukkan pukul 13.30 ya, kurang lebih artinya 1,5 jam lagi nih untuk kita mengetahui hasil hitung cepat. Betul, kita akan mulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan aturan KPU. Betul sekali. Dan pemirsa, di informasi berikutnya kami memiliki informasi para pekerja ibu kota negara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur melakukan pencoblosan di TPS khusus ini ya. Untuk para pekerja itu disiapkan TPS yang berdekatan dengan lokasi kerja mereka. Sejak Rabu pagi, para pekerja di ibu kota negara di Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur memberikan hak pilihnya di TPS khusus yang berada di rest area bekas rumah jabatan Bupati Penajam Pasar Utara. Di TPS khusus yakni TPS 901 dan 902 dan terdaftar ada 3.266 pekerja IKN yang memiliki hak suara. TPS khusus yang disiapkan pemirsa letaknya dekat dengan lokasi pekerja agar memudahkan mereka menyalurkan suaranya dalam pemilu 2024. Selain 2 TPS yang disiapkan di rest area bekas rumah jabatan Bupati, pekerja IKN juga bisa menyalurkan hak pilihnya di beberapa TPS lain yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Waru, Sepaku, dan Kecamatan Penajam.
siang Bapak, perwakilan dari Indikator Politik Indonesia, silakan bergabung. Silakan sini. Mungkin Bapak lebih tepatnya sebelah sana Bapak. Nah, ini ada yang penasaran mungkin kenapa kita bawa bendera ini Pak. Ini karena nanti Pak, pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, saat quick count dimulai kita akan melihat bagaimana ini ya. Penasaran Pak, kita lihat bersama Pak. Ini kita lihat ya Pak. Ini Pak benderanya untuk ini Pak. Satu, dua, tiga. Sekarang belum. Belum bisa Pak. Kita akan lihat siapa kira-kira yang paling dulu mencapai garis finish seperti itu Pak. Jadi dimulai ya. Segera dimulai. Dan nantinya ini akan menunjukkan siapa yang mendapatkan hasil hitung cepat yang unggul gitu ya, yang sesuai dengan hasil survei. Nah, menantikan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, ada bocoran apa nih Pak? Kira-kira yang bisa diinformasikan kepada pemirsa gitu? Sedikit aja Pak terkait dengan pemilu 2024 ini. Oh iya, kalau bocoran ini nggak ada yang bocor. Nggak ada yang bocor. Tetapi kita punya survei terakhir itu dan kita rilis juga bahwa memang antusiasme masyarakat cukup tinggi. Mereka yang mengatakan akan bepergian itu hanya 11%. Ini harapan kita adalah partisipasinya juga setinggi pemilu 2019 ya, di atas 80%. Dan itu naik dibandingkan 2014. Itu salah satunya. Jadi meskipun hujan ya di banyak tempat, kita berharap Dari tengah malam hujan ya malah disebutkan. Nah, tapi kita tetap berharap partisipasi masyarakat tetap tinggi karena ini merupakan basis legitimasi dari pemilu kan. Kalau pemilu diikuti kecil, orang kan bertanya, ya itu kalaupun pilpres ya, presiden dari katakan hanya sekian persen. Tapi kalau tinggi, ini presiden yang representatif karena dipilih oleh banyak pemilih ya. Ya Pak Hendra, ini kalau misalnya pada pukul ini kan sekarang menunjukkan 13.30 ya. Datanya sudah masuk belum nih? Oh kalau data, Sekian persen ya masuk, berapa persen? data saat ini itu sudah masuk ya kalau untuk quick count mulai ya. Tetapi itu masih jauh ya. Dan aturan KPU sendiri kan juga setelah penutupan di Indonesia bagian barat 2 jam setelahnya dan penutupan jam 1 makanya jam 3 nanti baru bisa kita lihat. Pukul 3 nanti kira-kira sudah berapa persen yang didapatkan indikator? 3 kita nggak bisa tahu pasti ya, tetapi biasanya jam 3 itu sudah cukup banyak meskipun kita masih harus melihat distribusinya ya. Karena ini wilayahnya berbeda-beda antara Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, tentu dari sisi waktu berbeda. Untuk itu kita harus melihat apakah sudah menyebar atau belum. Belum lagi kan daerah-daerah tertentu sulit dijangkau. Jadi ada provinsi yang sudah 70%, ada yang baru 30%. Nah ini juga kita harus hati-hati untuk mengatakan siapa yang unggul. Baik, kita tahan dulu Pak informasinya Pak Hendro, kita bisa melihat bersama dengan pemirsa di rumah gambar yang tertera di layar Anda. Dan kita juga baru saja mendapatkan informasi dan juga gambar ya bagaimana Ganjar dan juga Mahfud ini bertemu di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sudah tiba di Jakarta yang nantinya akan menuju ke kebagusan dan juga ke Tengku Umar begitu ya. Kita akan lihat bersama. Ya pemirsa, sementara itu pasangan capres nomor 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sudah tiba di Jakarta. Keduanya menuju kediaman Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ini tiba sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ya. Keduanya menaiki private jet atau pesawat sewa, selanjutnya menuju ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Setelah itu kemudian baru berlanjut ke posko kemenangan Ganjar Mahfud di Jalan Tengku Umar nomor 9. Mau ke rumah Bu Mega dari berdua ke sana, setelah itu nanti ke posko dan poskonya di tempat Pak Mahfud. Jadi nanti kita akan sedikit santai di sana. Ya, sama. Itu aja. Ya? Enggak, belum lah. Kita mau silaturahmi dulu kan belum ketemu dengan siapa-siapa. Saya dari Semarang, Pak Mahfud dari Jogja, gitu. Pas ketemu bareng di sini. Kita mau ke sana dulu, ya.
Ya, kita sudah menyaksikan Ganjar Mahfud sudah tiba di Jakarta nih Pak Hendro ya. Tapi kita juga masih punya informasi lainnya. Ini Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pemirsa bersama putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono menggunakan hak pilihnya di Pacitan, Jawa Timur. SBY mengakui persaingan dalam Pilpres kali ini sangat keras, sengit dan panas. Namun SBY meminta para elit partai menjaga demokrasi tetap terjaga dan pemilu berlangsung dengan damai dan aman. Presiden ke-6 Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi TPS 16 di lingkungan Ngampel, Kelurahan Pelosok, Kecamatan Pacitan, Jawa Tengah. SBY yang didampingi anak bungsu dan menantunya dan keluarganya pun masuk dalam antrean untuk mendapat giliran memberikan hak pilih dalam bilik suara. Usai mencoblos pemirsa, seperti warga biasa, kertas kembali dimasukkan dan jari dicelupkan ke dalam botol tinta sebagai tanda dirinya sudah menyalurkan hak pilihnya pada pemilu tahun ini. Presiden ke-6 sekaligus sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sengaja memilih di kampung halaman Pacitan karena semasa remaja ia tinggal di Kelurahan Pelosok. SBY mengakui persaingan dalam Pilpres kali ini sangat keras, sengit, dan panas. Namun ia meminta para elit partai menjaga demokrasi tetap terjaga hingga pemilu berlangsung jujur, adil, dan damai. Dan demokratisasi ini kontestasi memang lebih keras, lebih panas, kadang-kadang sengit begitu. Tetapi saya yakin bahwa para elit, para pasangan capres-cawapres, partai-partai politik akan bisa tetap menjaga agar di satu sisi demokrasi tegak, pemilu berlangsung secara jujur dan adil, tapi juga secara damai. Ya pemirsa, kembali kita berbincang dengan Pak Hendro dari Indikator. Pak, terkait dengan proses quick count ini terdapat yang namanya margin of error. Ya. Berapa persen kira-kira margin of error ini dapat terjadi dalam proses quick count? Ya, ini untuk Pilpres ya. Untuk Pilpres ini kita dari 3.000 TPS yang tersebar secara proporsional di berbagai macam wilayah seluruh wilayah Indonesia. 11 zonasi berdasarkan dapil ya. Jadi kita mengambil sampel dari para dapil DPR RI. Nah, dari total TPS itu 3.000 itu kita memiliki margin of error maksimum 1%. Maksimum di 1%. 1%, ya. Nah, kalau tadi ini margin of error maksimum 1%, kemudian dari TPS yang disebar di seluruh Indonesia di 11 zonasi ada 3.000 TPS ini Pak ya. Nah, mungkin apa ini, kalau tadi kami juga sempat berbicara dengan dari SMRC, ini metodologinya sama nggak yang digunakan? Pada umumnya sama ya, jadi kita mendasarkan pertama-tama yang disebut strata dulu. Jadi memilih TPS itu tidak langsung semua TPS di random, tetapi TPS kita strata dulu, yaitu pada jenjang dapil DPR RI. Nah, itu kita lihat proporsinya, ada dapil yang TPS-nya banyak, ada sedang, nah makanya jumlah TPS yang kita pilih itu juga sesuai dengan proporsinya. Nah, itu dari situ kemudian baru hasil dari TPS terpilih itulah yang kemudian nanti akan kita hitung. Saya kira sama ya metodenya dalam hal ini, yaitu yang disebut stratified systematic cluster sampling. Baik. Nah, Pak Hendro dan juga pemirsa, Zulfikar Nagy, kita bisa melihat di layar kiri Anda itu adalah suasana terkini Istora Senayan, di mana akan menjadi tempat nonton bareng tim Prabowo Gibran yang akan memantau proses quick count atau perhitungan cepat. Kalau dilihat dari lokasinya Pak, di Istora Senayan, mungkin bisa menggambarkan sedikit kepercayaan diri untuk satu putaran Pak. Pendapatnya seperti apa? Mungkin nggak ini satu putaran? Dari 02, kira-kira Pak? Nah, ini hal yang menurut saya kita harus mendasarkan pada data ya. Data kami itu terakhir mendapatkan pasangan 02 itu 51,8 dengan margin error 2,9. Nah, karena margin errornya rentang plus minus 2,9,
maka kita tidak bisa secara konklusif mengatakan akan satu putaran. Peluang untuk 2 putaran tetap ada. Kalau kita lihat 51,8 dikurangi 2,9 itu kurang dari 50%. Betul. Tetapi peluang untuk 1 putaran juga ada. Kalau memang margin errornya itu ke arah atas ya, itu maka 51,8 plus paling maksimum plus 2,9 maka akan 1 putaran. Nah, kita tunggu saja. Sabar, bagaimana nanti quick count-nya. Ini kan quick count, ya. Berarti kan ini kan jam 3 ya. Berarti kira-kira kalau dari bocoran-bocoran Pak, sudah ada belum kira-kira menunjukkan kemana? Belum ada ya. Apakah 1 putaran atau 2 putaran? Iya. Itu masih belum ada. Jadi bendera ini memang belum bisa dipakai ya pemirsa ya. Kita akan menantikan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Harus sabar. Ya. Pemirsa, kita ke informasi lain juga nih Pak Hendro, di mana istri Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah, melakukan pencoblosan di TPS 086 yang berada di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menggunakan kursi roda pemirsa, Sinta Nuriyah, istri Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mendatangi TPS 086 di Jalan Warung Silah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu siang untuk memberikan suaranya. Usai mencoblos, Sinta Nuriyah menggunakan harapannya agar siapapun pemimpin yang terpilih nanti agar membela rakyat dan tidak hanya membela golongannya saja. Selain itu, Sinta Nuriyah berharap pemilu 2024 berlangsung aman dan damai tanpa ada perpecahan di antara sesama anak bangsa. Ia juga meminta masyarakat diminta untuk menerima apapun keputusan KPU terkait pemenang pemilu baik presiden maupun legislatif. Presiden semua sama, yang harus diperjuangkan itu adalah nasib rakyat, bukan nasib golongannya atau nasibnya diri keluarganya. Baik pemirsa dan Pak Hendro, nanti kita masih akan berbincang lagi mengenai quick count seperti apa sih. Banyak masyarakat yang sebetulnya penasaran metodologi dan bagaimana caranya, kenapa bisa secepat itu gitu kan. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda kembali, tetaplah bersama kami. Kamu butuh yang baru. Sunkist Watersea memenuhi kebutuhan vitamin C harian, tinggi vitamin C tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan, menyegarkan. Sunkist Watersea, vitamin C setiap hari. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita Sakit kepala, benarkan hari kita dengan Bodek. 5 oke-nya Bodek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Sayansa itu serba bisa. Mau tahu rahasia tumbuh kembangnya? Aku upgrade susu pertumbuhannya ke Healthy Way Kids dengan fosfinol yang tertinggi di antara susu lainnya, baik untuk pencernaan. Pencernaan sehat, dukung kecerdasan dan daya tahan tubuh. Dengan Healthy Way Kids, aku yakin dia siap hadapi masa depan penuh teknologi. Healthy Way Kids, anak cerdas serba bisa. Kan pakai sayang tuh ingat. Deterjen adem di tangan, terus pelembut. Bikin baju gampang disetrika. Deterjen sayang tuh ingat. Kamu butuh yang baru. Sunkist Watersea memenuhi kebutuhan vitamin C harian, tinggi vitamin C tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan, menyegarkan. Sunkist Watersea, vitamin C setiap hari. Pilih Amar dengan Amar. Aman karena Amar punya fitur berantas. Aman karena Amar punya fitur celengan dan deposito berbasis AI. Aman soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan Amar, pilih Amar Bank. Dan The Academy 6 Top 4 Shop. Madani sedang berdagang. Salah satu akademi yang siap mentalnya. Novia
Top Amateur malam ini live di Indonesia didukung oleh Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kata orang-orang, aku adalah si anak emas karena ayah dan ibuku yang selalu nyicil emas tiap bulannya. Nyicilnya di Pegadaian. Nah, mulai dari sekolah, lalu masuk kuliah. Kini aku beranjak dewasa dan bisa mengikuti ayah ibu untuk cicil emas. Dan akhirnya tabungan cukup untuk modal nikah. Ajak ayah ibu pergi ibadah sampai tersenyum puas. Yuk cicil emas di Pegadaian sekarang biar masa depan makin terang. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halau. Dia digigit nyamuk, jadi demam berdarah. Kasih tahu dia ya, nggak bakal ada lagi demam berdarah. HIT, bunuh nyamuk, cegah penyakit demam berdarah. HIT, bunuh nyamuk seketika. Cita-cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Wah, dapat mobil lagi. Tukar lagi yuk, beli Wafelo, gratis Wafelo. Wah, benar, sekarang Wafelo lagi. Bali Wafelo, delicious. Beli Wafelo, gratis Wafelo. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan spesial program Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024. Menuju jam atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di mana Quick Count akan dimulai, kita tahu bagaimana persiapan telah dilakukan di 3 posko nobar ya, di mana pasangan 01 ini posko nobarnya ada di Diponegoro 10, Betul. pasangan 02 ini ada di Istora Senayan, dan pasangan 03 ini ada di Tengku Umar 9 Menteng Jakarta. Ya, kita masih memiliki beragam informasi seputar pemilu 2024 pemirsa, di antaranya Hari pencoblosan selalu ada hal yang unik, salah satunya di berbagai daerah ada TPS yang mengusung tema yang tak biasa. Ini mulai dari memakai kostum hantu hingga mengusung tema serba warna pink. Beginilah suasana TPS 31 di Kelurahan Bamang Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dengan serba-serbi warna merah muda atau pink. Mulai dari tenda, meja, hingga para petugas KPPS juga mengenakan seragam berwarna pink. Mengusung konsep yang menarik ternyata menjadi daya tarik tersendiri untuk para DPT. Karena tanggal 14 Februari ini memang identik dengan Hari Kasih Sayang. Wah, pemirsa, kalau tadi yang pink-pink, kalau yang ini hal yang unik lainnya ada di TPS 10 Desa Gresik Putih, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Saya sampai sempat kaget sendiri tadi pemirsa ya untuk melihatnya. Para petugas KPPS rela berdandan ala hantu selama berjam-jam. Saya berpikir kira-kira mereka mulai dandannya ini dari jam berapa pemirsa? Karena kan pemungutan suara itu sudah berlangsung sejak pukul 7 pagi. Seperti itu ya. Dan mereka juga terlihat sangat ekspresif. Bahkan mereka mengeluarkan suara-suara tawa layaknya hantu hingga membuat pemilih yang datang ini merinding. Ini masih fokus ya kira-kira untuk memilih ya. Tujuannya lagi-lagi sebenarnya adalah untuk menarik minat warga agar datang ke TPS guna menyalurkan hak suaranya. Mungkin ini maksud
maksudnya adalah dalam tanda kutip mengingatkan para pemilih untuk memberikan suaranya. Ada latihannya kayak kalau kita lihat itu ton suara ketawanya juga sangat pas sekali ya pemirsa ya. Ini kalau pemilihannya dilakukan malam hari cukup mengerikan sekali. Selanjutnya, lain lagi dengan yang terjadi di TPS 04 di Desa Kireman, Rembang, Jawa Tengah. Ini awalnya anggota KPPS bingung akan mengenakan seragam apa karena ini sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Ketua KPPS Samsul Arifin mengusulkan bagaimana kalau memakai seragam sekolah SMA. Wah pemirsa, ini nampaknya digemari ya karena secara nggak langsung banyak yang bisa bernostalgia untuk menggunakan seragam SMA putih abu-abu pada zamannya. Mungkin banyak orang yang berpikiran sama nih, merasa paling keren itu ya pas pakai putih abu-abu pemirsa. Anda setuju dengan saya? Nah, usulan tersebut memang akhirnya disetujui. Maka dengan mengenakan seragam SMA, ini mengesankan tampil lebih muda dan terasa tidak kaku saat melayani pemilih. Tapi waktu SMA biasanya kan identik sama intip-intip, nyontek gitu ya. Nah, kalau pemilu tentu ya nggak bisa ya, karena memang pemilu harus dijalankan secara rahasia. Selanjutnya pemirsa, kita akan pantau aktivitas yang berada di TPS 33 Kampung Curug, tempat di mana Prabowo menggunakan hak suaranya. Kita sekarang akan bergabung dengan Agi yang sudah ada di sana. Agi, silakan. Halo, selamat siang Sela, selamat siang pemirsa juga. Hari ini saya berada di TPS 033 ataupun tempat dari pencoblosan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Situasinya saat ini dibandingkan dengan pada saat tadi pagi sampai dan menuju siang ini terpantau sudah mulai sepi karena tadi disampaikan oleh pihak dari petugas KPPS bahwa untuk pemungutan suara ataupun untuk pencoblosan ini sudah ditutup pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tinggal ini nanti akan ada penghitungan suara secara manual yang nantinya akan dilakukan oleh tim KPPS ataupun dari tim KPU setempat. Kalau bisa Anda lihat di belakang saya ini, Sheila dan juga pemirsa, sedang melakukannya persiapan untuk penghitungan suara di TPS 033 Kampung Curug Bojong Koneng ataupun tempat dari TPS calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Bisa Anda lihat ini juga para petugas sedang beristirahat terlebih dahulu karena sejak tadi pagi, sejak tadi pukul 7 sampai dengan pukul 13.00 mereka belum sempat untuk beristirahat. Jadi saatnya ini mereka untuk beristirahat terlebih dahulu, mengumpulkan tenaga kembali Sheila, sebelum nantinya untuk melakukan penghitungan suara yang nantinya akan dilakukan secara manual. Tadi juga disampaikan oleh pihak dari KPU Kecamatan Bojong ini mengatakan bahwa untuk syarat penghitungan suara secara manual ini perlu dihadiri oleh beberapa saksi yang hadir. Kalau tadi kami pantau sudah ada kursi saksi yang sudah diisi, itu artinya saksinya sudah ada. Kemudian juga harus ada dari tim pengawas yang hadir juga. Kalau saya lihat juga ini sudah ada kursi pengawasnya sudah siap. Cuman memang ada beberapa hal juga yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, mulai dari papan penghitungan suara yang nantinya harus disediakan, kemudian juga alat-alat tulis yang nantinya juga harus disiapkan oleh pihak dari KPPS dan juga harus disiapkan oleh pihak petugas setempat. Dan nantinya prosesnya yang akan dilakukan oleh pihak dari petugas adalah untuk menghitung terlebih dahulu kartu ataupun surat suara untuk pemilihan calon presiden dan juga wakil presiden. Di TPS 033 ini disampaikan oleh pihak petugas ada setidaknya DPT-nya berjumlah 255. Jumlah ini memang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun pada tahun 2019 ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019. Disampaikan juga oleh pihak dari petugas TPPS ataupun yang bertugas di tempat TPS 003 ini, 033 maksud kami, ini juga mengatakan bahwa kurang lebih waktunya akan membutuhkan waktu 1 jam hingga 2 jam untuk penghitungan suara. Bukan hanya secara manual nantinya akan dilihat ada berapa surat suara yang sah, ada berapa surat suara yang tidak sah, nanti juga akan dihitung secara diinput secara elektronik atau secara online oleh petugas KPU yang sudah hadir di lokasi, sehingga nantinya sudah bisa dilihat ataupun sudah bisa dipantau oleh masyarakat setempat untuk bagaimana proses penghitungan suara yang berada di TPS 033 ini. Kalau bisa saya ceritakan, Sheila dan juga pemirsa, dibandingkan dengan tahun 2019, di sini juga sempat menjadi tempat salah satu kemenangan dari Prabowo Subianto karena pada tahun 2019
Prabowo Subianto juga menjadi capres, namun untuk kedepannya kita akan tunggu bagaimana hasil suaranya yang kita disampaikan oleh pihak. Baik, dari TPS 033 Gi Kurniasani melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, nampaknya Anies Baswedan saat ini telah hadir di posko pemenangan. Anies Imin, ini dia, nampak Anies dari kediamannya Lebak Bulus, Jakarta telah sampai di Diponegoro 10 yang menjadi titik atau posko pemenangan pasangan 01. Rencananya memang di sini Amin akan nonton bersama, yaitu Anies Baswedan juga Caimin akan menonton bersama proses quick count yang akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Inilah suasana terkini dari Diponegoro 10.